Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfredus Satya Kurniawan. Nah, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan isi dari video sebelumnya, yaitu mengenai upaya pemerintah untuk mempertahankan perekonomian di era new normal. Seperti yang kita ketahui, ditutupnya kegiatan perekonomian pada beberapa bulan terakhir menjadi imbas atau berpengaruh besar terhadap pelaku usaha sektor mikro kecil dan menengah atau UMKM yang tingkat pemodalannya itu terbatas. Nah, untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan juga sosial ekonomi, pemerintah menerapkan skenario yang kita tahu mengenai new normal. Pada bulan Juni 2020 kemarin, pemerintah telah menerapkan program new normal guna mempertahankan perekonomian yang terkena dampak di masa pandemi. Usaha pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat akan memprioritaskan UMKM seperti dalam pembahasan klaster UMKM dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dinilai bisa menjadi solusi bagi pemulihan ekonomi di Indonesia di masa new normal sekarang ini. Dikarenakan UMKM yang tingkat pemodalan terbatas, padahal di sektor UMKM sendiri terdapat banyak usaha untuk bisa menyerap tenaga kerja. Diperlukan upaya sebagai standarisasi pemerintah untuk menyelamatkan sektor ini. Pemerintah sendiri mendorong pelaku usaha UMKM memanfaatkan teknologi digital agar mereka tetap dapat mempertahankan usahanya pada masa pandemi ini. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, terjadi kenaikan omset yang signifikan dari pelaku usaha UMKM yang sudah terhubung dengan lokal pasar atau marketplace secara daring. Sayangnya, baru 13% UMKM yang terdaftar. Dalam pandemi COVID, menjadi momentum besar bagi UMKM beralih ke ekosistem digital. Meskipun ada tantangan yang mesti dihadapi, transformasi ini tidak sekedar memanfaatkan akses internet, akan tetapi harus mampu menjaga suplai, karena market pasar sendiri berskala nasional. Ketika mereka tidak memiliki respon cepat atas banyak permintaan di pasar online, maka akan kehilangan kredibilitas. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai inovasi produk, inovasi usaha, serta aspek digitalisasi untuk menangkap peluang-peluang yang ada. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah skema perlindungan dan juga pemulihan koperasi di masa ini. Skema tersebut diantaranya pemberian bantuan sosial, pelatihan teknik produksi, dan juga pemasaran, lalu menggunakan cara digital yang mana sudah harus dikenalkan pada pelaku UMKM. Karena pelaku UMKM sendiri berubah dengan adanya situasi normal yang baru ini, yaitu beralih ke digitalisasi. Bantuan likuiditas keringanan pajak dan juga penundaan pembayaran kewajiban kepada bank sesuai dengan POJK 11/2020 dipastikan bisa meringankan keuangan mereka. Namun, pelonggaran seperti ini harus didampingi dengan upaya pemerintah sendiri dengan menciptakan program pendampingan bagi UMKM pada kondisi new normal akibat pandemi COVID-19. Nah, berbagai macam dukungan pemerintah, mulai dari segi regulasi, perpajakan, dengan menurunkan PPh final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Diharapkan ada peluang dari keuntungan yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Selanjutnya, dengan mempermudah perizinan dari pemerintah sendiri, proses percepatan perizinan dalam berusaha dengan meluncurkan single submission melalui aplikasi diberikan kemudahan berinvestasi melalui sistem perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik. Dan yang terakhir, upaya dari kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo dengan memikirkan perekonomian masyarakat secara luas tidak serta-merta hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat juga harus bisa membantu jalannya roda perekonomian baik secara online dan juga offline. Lalu diharapkan masyarakat sendiri selalu menaati protokol kesehatan dimanapun saat melakukan transaksi perekonomian, baik di dalam maupun di luar, agar bisa menekan angka kenaikan dari COVID-19 dan juga terhindar dari COVID-19 sendiri. Nah, itulah teman-teman video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.